Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Kurniawati. Saya berasal dari Prodi Administrasi Bisnis Internasional, yaitu kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang the applicability of marketing. The applicability adalah penerapan pemasaran. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan penerapan pemasaran itu? Jadi teman-teman, penerapan pemasaran adalah suatu upaya atau proses untuk memasarkan atau mempromosikan produk, jasa, atau merek kepada konsumen dengan tujuan meningkatkan penjualan atau kesadaran merek. Nah, berikutnya mari kita lihat strategi dan taktis penerapan pemasaran. Nah, jadi seperti yang kita lihat di sini, ada 6 elemen yang paling penting dalam strategi dan taktik penerapan pemasaran. Ada apa aja sih? Nah, yang pertama ada riset pasar. Yang kedua ada segmentasi pasar. Yang ketiga pengembangan produk. Yang keempat harga. Yang kelima promosi. Dan yang keenam distribusi. Nah, jadi yang pertama tadi adalah riset pasar. Apa sih riset pasar itu? Riset pasar itu adalah melakukan survei atau studi pasar untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen, serta memperoleh informasi tentang pesaing dan tren pasar. Nah, yang kedua segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan karakteristik, demografis, geografis, psikografis, dan perilaku konsumen. Nah, berikutnya ada harga. Harga adalah menentukan harga yang tepat untuk produk atau jasa berdasarkan faktor-faktor seperti biaya produksi, harga pesaing, dan permintaan pasar. Selanjutnya, promosi. Promosi adalah mempromosikan produk atau jasa melalui iklan, promosi penjualan, publisitas, dan pemasaran langsung. Nah, dan yang terakhir ada distribusi. Distribusi adalah menentukan cara terbaik untuk mengirimkan produk atau jasa ke konsumen seperti melalui toko fisik, toko online, atau melalui jaringan distributor. Menerapkan konsep pemasaran dengan membangun kepuasan pelanggan-pelanggan melalui kualitas pelayanan dan nilai. Pelanggan adalah pihak yang memaksimumkan nilai. Para pemasar harus menentukan jumlah nilai bagi pelanggan dan jumlah biaya yang ditawar ke tiap pesaing untuk mengetahui bagaimana posisi penawaran mereka sendiri. Kepuasan pelanggan merupakan fungsi dari pandangan terhadap kinerja produk dan harapan pembeli. Banyak perusahaan yang bertujuan total customer satisfaction sehingga para manajer pemasaran mempunyai tanggung jawab yang terpusat pada kualitas, yaitu mereka harus berpartisipasi dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang dirancang untuk membantu perusahaan agar unggul dalam persaingan melalui keistimewaan kualitas total termasuk kualitas pemasaran dan kualitas produksi. Berikut ini saya akan menjelaskan mengapa sih perusahaan harus memperhatikan kepuasan pelanggan. Karena banyak sekali manfaat yang dapat diambil perusahaan. Nah, antara lain reputasi. Reputasi perusahaan akan semakin positif di mata masyarakat pada umumnya dan pelanggan pada khususnya. Nah, selanjutnya dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan. Berikutnya memungkinkan terciptanya rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan bagi perusahaan sehingga semakin banyak orang yang membeli dan menggunakan produk tersebut. Memperhatikan kepuasan pelanggan juga dapat meningkatkan keuntungan. Dan yang terakhir, dapat mendorong setiap anggota organisasi untuk bekerja dengan tujuan serta kebanggaan yang lebih baik. Sekian dari saya, apabila ada tersalah kata, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.